Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Gimana kabar kalian? Sehat? Pagi, sehat Bapak. Oke, untuk pelajaran pada pagi hari ini yaitu pendapatan nasional. Ada yang pernah mendengar kata-kata pendapatan nasional? Pernah Bapak. Ya, silakan berjalan di Pendapatan sana. yang dihasilkan oleh negara. Oke, baik sekali. Kalau sendiri Devi? Apa namanya itu sama kayak Oh, jadi pendapatan nasional itu adalah Oke, jadi itu lebih jelasnya itu pendapatan nasional jumlah pendapatan negara dalam kurun waktu tertentu biasanya 1 tahun. Oke, untuk pendapatan nasional ini dicetuskan oleh Sir William dari Inggris tahun 1665 pada tahun 1665 dia mengukur pendapatan nasional dari negaranya tersebut. Oh, Sir William Petty. Salah, maaf ya anak-anak. Ya Bapak. Oke, jadi Sir William Petty ini pada tahun 1665 dia menghitung pendapatan nasionalnya dan dari situ itulah pendapatan nasional mulai dikembangkan. Oke, untuk materi kedua itu yaitu faktor-faktor pendapatan nasional. Yang pertama itu pendapatan dan penawaran agregat, yang dimana permintaan agregat itu adalah suatu daftar keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor perekonomian pada berbagai tingkatan harga. Yang kedua itu konsumsi dan tabungan. Ya, sudah kalian pasti tahu kan konsumsi itu apa dan tabungan. Ya. Dan yang ketiga itu investasi. Investasi bertujuan untuk menghasilkan modal-modal baru. Dan yang ketiga itu jenis-jenis pendapatan nasional. Yang pertama itu jenis-jenisnya Domestik bruto, yang atau disingkat dengan PDB. Gross domestik. apa? Tidak. Yang pertama itu pendapatan domestik bruto atau disingkat gross domestic bruto atau disingkat dengan GDB, yaitu produk berupa barang dan jasa yang diperoleh dari unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama satu periode atau 1 tahun. Yang kedua itu pendapatan nasional bruto atau gross nasional bruto tingkat GNP adalah pendapatan suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun. Oke, yang ketiga itu produk nasional neto. Itu atau net national product. Dan yang terakhir
Nggak tahu bro, lu kok Bikin di mata katen lu. Pot. Jadi jelas. Oke, produk nasional neto ya, atau net nasional produk atau disingkat NPP. Dan yang kelima itu pendapatan perseorangan. Oke, sampai di sini Bapak jelaskan. Silakan kalian diskusi tentang pendapatan nasional. Iya Silakan. Pak. Oke, Bapak kasih waktu 5 menit untuk mendiskusikan tentang apa itu pendapatan nasional. Dipersilahkan. Oke, waktu sudah selesai. Silakan. Yang pertama, Mirza Juliani, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu pendapatan nasional dan bagian-bagiannya. Nah, yang dimana pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun yang bisa didapatkan dalam kurun waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Maaf saya grogi Bapak. Oh iya, silakan, nggak apa-apa. Jadi pendapatan nasional itu adalah jumlah pendapatan yang dihasilkan atau yang didapatkan oleh suatu negara dalam kurun 1 tahun, atau juga bisa sampai 1 tahun gitu Bapak. Iya. Terus yang kedua itu adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Nah, di sini ada permintaan dan penawaran agregat, yang dimana permintaan adalah segala sesuatu, daftar keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor perekonomian pada berbagai tingkatan harga. Jadi misalkan dalam sektor perekonomian itu membeli beberapa barang dalam tipe-tipe harga tertentu, itu juga bisa didapatkan dari pendapatan nasional. Selanjutnya itu konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang dan jasa dalam satu perekonomian dalam jangka waktu 1 tahun. Tabungan adalah bagian modal yang tidak dikeluarkan oleh konsumsi. Jadi maksudnya itu konsumsi yang dimana pengeluaran total untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan dalam pendapatan nasional. Jadi pendapatan nasional itu didapatkan dari barang dan jasa dalam suatu negara. Sedangkan tabungan dalam pendapatan nasional, dalam pendapatan nasional itu tidak bisa digunakan untuk membeli keperluan negara, karena itu akan diperlukan dalam jangka waktu 1 tahun namanya. Investasi adalah semua pengeluaran yang digunakan untuk menciptakan modal baru. Jadi dari pendapatan nasional itu dia itu akan menginvestasikan uangnya itu untuk jangka waktu lama, atau yang bisa misalkan suatu negara misalkan membutuhkan dana besar, jadi dia itu memiliki investasi, misalkan investasi barang atau jasa, maka itu akan digunakan dalam pendapatan nasional. Nah, mungkin hanya itu Bapak yang bisa saya ketahui, mohon maaf. Ya, bagus sekali dari saudari Mizarliana. Ada yang lain dari saudari Ratnasari ingin menambahkan? Oke, jadi untuk materi pembelajaran kita untuk pendapatan nasional itu sudah berakhir, dan akan Bapak absen kalian. Mirza Yuliana, Hadir Bapak. Sri Devi Ratnasari, hadir Pak. lalu Ibnu Arya Wijaksana. Dia masuk, izin. Oke. Jadi Bapak akan membacakan kesimpulan tentang pendapatan nasional. Yang pertama itu, pendapatan nasional adalah suatu pendapatan negara dalam kurun waktu 1 tahun, yang macam-macamnya seperti pendapatan domestik bruto, GNP, GDP, pendapatan perseorangan, pendapatan perseorangan, atau produk income. Ya, untuk tugasnya pada pembelajaran hari ini Bapak kasih PR menghitung pendapatan nasional yang sudah ada di buku paket. Bisa dilihat. Waktunya sampai kapan Bapak? Waktunya pertemuan besok pada hari Selasa. Oke. Oke Bapak.
Diingat ya, menghitung pendapatan nasional kan sudah ada diteraskan dijelaskan Jadi kita rumusnya. juga harus rangkum semuanya Bapak serta sama hitung-hitungannya. Nggak usah ada hitung-hitungan saja kan materi sudah diketahui oleh siswa yang berbakat ini. Iya Bapak, terima kasih. Oke, untuk ketua kelas silakan dipimpin doanya untuk mengakhiri perjumpaan pada pagi hari ini. Baiklah, agar lebih barakahnya, mari kita sama-sama menutupnya dengan membaca sholawat nahdlatain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli